Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring di pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, mendefinisi, dan menentukan jenis cerita fantasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita narasi. Yang ketiga, terampil menjelaskan unsur yang terdapat di dalam cerita fantasi. Baiklah, anak-anakku, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu mendefinisikan, mengidentifikasi ciri dan jenis cerita fantasi. Kalian tentunya sudah pernah membaca beberapa cerita fantasi. Apakah kalian tahu apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam cerita. Adapun ciri-ciri dari cerita fantasi, yang pertama adalah mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegoiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide cerita juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang menarik. Cerita fantasi umumnya bertemakan supranatural, gaib, atau futuristik. Ciri yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki ciri yang khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Tokoh di dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Tokoh memiliki kesaktian yang tidak bisa dikalahkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ciri yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian yang nyata. Ciri yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi menggunakan bahasa sehari-hari. Di dalam cerita fantasi sering menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan itu sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau dengan kata lain, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi adalah bahasa yang tidak formal.
Berikutnya, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi bisa didasarkan pada latar cerita dan bisa didasarkan pada kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sejaman. Dan yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Sedangkan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, cerita fantasi total, dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerita dari luar. Yang termasuk unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah ide dasar yang menjadi landasan pengembangan cerita. Yang kedua, alur. Alur yaitu jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang ketiga, latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam sebuah cerita. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita kepada pembaca. Unsur ekstrinsik terdiri atas bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi secara garis besar terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan. Yang diperkenalkan bisa tokoh, bisa latar, maupun konflik. Bagian yang kedua berupa komplikasi. Komplikasi itu berisi masalah, sampai masalah itu menuju ke puncaknya. Bagian yang terakhir dari struktur cerita fantasi adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik-konflik yang ada. Yang terakhir, kebahasaan dalam cerita fantasi. Ciri kebahasaan dalam cerita fantasi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan contohnya adalah aku, dia, engkau, mereka, dan
lain-lain. Yang kedua, kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, baik latar waktu, tempat, dan latar suasana. Contohnya, deskripsi tempat. 3 pohon berjajar rapi berdiri di depan dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai melepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tak biasa. Deskripsi latar suasana. Contohnya, air mata pun jatuh di pipi Pangeran Diponegoro. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran Sirna. Contoh deskripsi latar waktu. Pagi hari seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari telah datang. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang termasuk kata sambung urutan waktu adalah sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat. Contoh, 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Akhirnya Raja Sahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Ciri yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan itu fungsinya untuk menggerakkan cerita, yaitu untuk memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah pesta, datanglah preman-preman itu. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Ciri kebahasaan cerita fantasi yang keenam adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita. Contohnya, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaganya.